Di episode sebelumnya, Xiaoyan pergi ke asosiasi alkemis untuk mendapatkan bahan terakhir dalam racik pil Guben Peiyuan, yaitu inti monster tingkat kaisar. Xiaoyan mengungkapkan kekuatan jiwa alam kaisar yang langsung mengejutkan ketua Baisu. Dia pun mengikuti ujian alkemis tingkat kaisar di ruang isolasi khusus. Ujian dibagi dalam 3 tahap: menumbuhkan jiwa, memberi jiwa, dan penempaan jiwa. Xiaoyan memilih pil pembentuk wujud sebagai ujiannya. Salah satu pil tingkat tinggi yang bahkan sulit dibuat oleh alkemis berpengalaman. Saat memulai pemurnian, Xiaoyan memanggil Li Teli, roh api yang merupakan eksistensi langka dan sangat kuat di dunia alkimia. Roh api? Apa itu? Beberapa anggota asosiasi di tempat tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Di antara mereka, seorang wanita berambut perak bernama Yuru yang merupakan anggota tetap asosiasi menjelaskan, roh adalah makhluk misterius yang lahir dari energi spiritual dunia. Di benua Dodi, kami mengklasifikasikan mereka ke dalam 5 elemen: logam, kayu, air, api, dan tanah. Begitu lahir, roh sudah memiliki kecerdasan yang tak kalah dari manusia. Mereka sangat kuat, dan yang paling hebat, mereka bisa bertumbuh. Yuru menatap Xiaoyan dengan ekspresi tidak percaya. Bukan hanya itu, menurut legenda, siapapun yang bisa mendapatkan salah satu dari kelima roh elemen ini akan memiliki masa depan yang tak terbatas. Dan roh adalah makhluk yang paling murni. Mereka hanya akan mengakui seseorang sebagai partner jika hatinya tulus. Setelah menjadi partner, kekuatan dan dukungan yang diberikan roh sangatlah luar biasa. Kata-kata Yuru membuat keributan di antara penonton merasa iri karena benar-benar melihat roh api secara langsung. Xiaoyan mendengar semua ini. Sepertinya setelah ujian ini selesai, aku harus bertanya lebih lanjut tentang Little Yi kepada paman guru. Gumamnya, tapi dia tidak terganggu dan tetap fokus mengendalikan api. Orang-orang yang bisa masuk asosiasi alkemis bukanlah orang sembarangan. Mereka semua menghormati yang kuat, dan sosok seperti Xiaoyan layak dihormati oleh semua orang. Yuru benar sekali, kata ketua Baisu sambil tersenyum kepada wanita berambut perak itu. Tidak kusangka anak ini tidak hanya punya jiwa alam kaisar, tapi juga memiliki roh api yang langka. Yuru kembali terkejut. Jiwa tingkat kaisar? Di benua Dodi, meskipun banyak jenius dan ahli, profesi alkemis sangat langka, apalagi alkemis tingkat tinggi. Seorang alkemis kuat harus punya jiwa yang kuat agar bisa mengendalikan nyala api dan mempertahankan proses alkimia yang kompleks. Jiwa yang kuat adalah syarat utama menjadi alkemis hebat. Ketua, setelah ujian ini selesai, tolong izinkan aku bertemu dengan pria itu, pinta Yuru dengan sorot mata tegas, seolah sudah membuat keputusan. Apakah kamu masih belum menyerah? Meskipun Xiaoyan punya roh api yang luar biasa, tapi Baisu melihat sekilas rasa kecewa di mata Yuru dan hanya bisa menghela nafas. Baiklah, setelah ujian selesai, aku akan mengatur pertemuan itu. Mendengar ini, Yuru langsung menjawab dengan penuh semangat. Terima kasih, Ketua. Dia membungkuk hormat, lalu menatap Xiaoyan di arena ujian dengan penuh kebanggaan. Di dalam arena, Xiaoyan melihat bahwa suhu api dalam kuali sudah mencapai puncaknya. Dia tidak peduli pada keramaian luar. Suhu ini sudah cukup. Saatnya mulai pembuatan pil. Dengan jari yang terampil, Xiaoyan menjentikan satu persatu bahan ke dalam tungku. Little Yi di sebelahnya ikut-ikutan dengan suara lucu, meniru gerakan Xiaoyan dengan cukup akurat. Begitu bahan masuk, api dalam tungku langsung dibagi menjadi 3 bagian. Masing-masing diarahkan ke bahan yang berbeda. Teratai tanah, daun kaisar darah, dan buah api salju. Jelas bahwa Xiaoyan ingin memurnikan mereka secara terpisah. Kontrol jiwa yang sangat halus. Dia bisa memisahkan api menjadi 3 dan memproses bahan secara bersamaan. Baisu yang melihat ini tidak bisa untuk tidak memuji. Perlu diketahui, bahkan Baisu sendiri menguras banyak energi saat melakukan itu. Tidak semua bisa melakukannya. Beberapa jam pun berlalu, namun aura Xiaoyan tetap stabil tanpa tanda-tanda kelelahan. Teratai tanah sangat keras. Meskipun Little Yi adalah roh api yang luar biasa, butuh waktu cukup lama untuk melelehkannya hingga menunjukkan inti energi merah darah di dalamnya. Lalu giliran daun kaisar darah. Setelah teratai selesai, daun itu mengelupas dengan suara retakan dan membentuk pemandangan seperti hutan bambu merah darah. Lalu dari dalamnya, sehelai daun kecil jatuh dan perlahan meleleh menjadi cairan hijau. Terakhir, buah api salju yang keras dan membeku perlahan meleleh dan berubah menjadi kristal emas. Namun, kristal itu tak mampu menahan panas Little Yi terlalu lama dan segera mencair menjadi cairan. Penonton melihat 3 kumpulan cairan dalam api.
Energi kuat terpancar dari masing-masing, tanda bahwa tahap pertama telah selesai. Tahapan berikutnya adalah mencampur 3 cairan menjadi satu. Memisahkan jadi 3 memang sangat menguras energi. Sekarang tahap pencampuran. Xiaoyan berkata sambil menarik nafas. Dengan kontrol halus, dia perlahan mengarahkan 3 cairan itu mendekat satu sama lain. Saat mereka mendekat, 3 energi berbeda meledak dalam tungku. Seolah 3 kekuatan saling bersaing tanpa mau mengalah. Apakah dia akan gagal? Apakah tungkunya akan meledak? Gumam Baisu saat melihat situasi krisis itu. Xiaoyan terus mengendalikan api dan kekuatan jiwanya untuk memaksa pencampuran. Semua orang mengira dia akan gagal di percobaan pertamanya. Gagal? Mana mungkin? Serap semuanya. Di ruang tempat Xiaoyan berada, setelah teriakan kerasnya menggema, energi spiritual di sekitarnya mulai terbagi menjadi 3 aliran yang terlihat jelas oleh mata telanjang, lalu mengalir deras menuju 3 tumpukan bahan obat di dalam tungku. Dengan masuknya energi spiritual dalam jumlah besar, 3 kekuatan yang sebelumnya saling bertentangan di luar tungku secara bertahap mulai melembut, bahkan menunjukkan tanda-tanda hendak menyatu. Menggunakan kekuatan khusus roh api untuk menyingkirkan faktor liar dalam ketiga bahan, lalu menyeimbangkannya dengan masuknya energi spiritual langit dan bumi. Metode semacam ini sungguh luar biasa. Presiden Baisu melihat keterampilan Xiaoyan yang sangat mahir dan menjelaskan kepada para anggota asosiasi yang masih kebingungan, tanpa menyembunyikan rasa kagum dalam pandangan dan suaranya. Penghilangan faktor liar itu jelas karena efek dari api. Sepertinya roh api bocah ini agak berbeda dari yang lain. Anak ini benar-benar luar biasa, gumam Baisu. Kemudian memandang Wakil Presiden Bairuo di sampingnya dan berbisik beberapa patah kata. Wakil Presiden Bairuo pun segera meninggalkan area ujian dengan tergesa-gesa, seolah ada urusan penting. Jangan coba-coba rebut dia dariku. Wanita berambut perak Yuru melihat kepergian Wakil Presiden dan sepertinya sudah bisa menebak alasannya. Dia pun bergumam dingin. Waktu pun berlalu dengan cepat. Ketika semua orang masih terpukau oleh keahlian alkimia Xiaoyan, proses penyatuan pil mulai menunjukkan hasil. Mata Xiaoyan yang semula terpejam perlahan terbuka. Wajahnya serius menatap ke dalam tungku obat. Di tengah kobaran api, terdapat 3 kumpulan zat yang menyerupai cairan atau bubuk. Meski tampak biasa, mereka memancarkan kekuatan obat yang sangat murni dan mengejutkan. Energi spiritual di wilayah kecil ini sudah hampir terserap habis. Kalian pun pasti sudah jenuh, bukan? Kalau begitu, saatnya memulai proses pembentukan pil. Dengan hati-hati, Xiaoyan mengendalikan kekuatan jiwanya untuk menyeimbangkan energi ketiga bahan, lalu mengarahkan api untuk mulai menyerang bahan tersebut. Tanda bahwa proses penyatuan sudah dimulai. Api Xiaoyan perlahan mendekati 3 cairan bahan tersebut. Karena sebelumnya sudah diseimbangkan oleh energi langit dan bumi, ketiga cairan itu tidak lagi saling bertentangan, malah perlahan mulai menyatu. Berhasil. Selanjutnya hanya tinggal menunggu bahan sepenuhnya menyatu menjadi pil dan menyambut datangnya petir pil. Setelah berkata demikian, Xiaoyan pun duduk bersila. Meski faktor liar telah dihilangkan dan penyatuan berjalan lebih lancar, tetap saja prosesnya memakan waktu cukup lama. Lagi pula ini adalah pil tingkat kaisar. Membuat pil adalah pekerjaan yang sangat memakan waktu, apalagi untuk pil tingkat tinggi seperti ini. Para anggota asosiasi yang menyaksikan juga paham akan hal ini, sehingga mereka tetap sabar menunggu. Di tengah tatapan penuh harap, waktu pun berlalu diam-diam. Sekejap mata, 5 hari pun terlewati. Melihat setiap gerakan Xiaoyan selama hari-hari ini, para penonton tahu bahwa tahap awal penyatuan sudah selesai. Yang tersisa hanya proses pembentukan pil dan menyambut kesengsaraan petir pil. Kesengsaraan petir pil adalah fenomena alam yang muncul ketika pil yang dibuat melebihi tingkat 8. Fenomena langit ini dikenal sebagai petir pil. Banyak alkemis meminta bantuan ahli kuat untuk berjaga saat membuat pil tingkat tinggi karena pil petir sangat berbahaya. Ini karena begitu salah langkah, pil akan rusak dan nyawa akan melayang. Kuharap kamu tidak mengecewakan kami. Sehebat apapun alkemis, menghadapi petir pil bukanlah perkara mudah. Wanita berambut perak Yuru menatap Xiaoyan dengan kekhawatiran. Entah kenapa, aku merasa anak ini akan berhasil, dan kurasa dia menyimpan banyak rahasia. Lihat saja pertunjukannya. Baisu tampaknya menyadari kekhawatiran Yuru dan berkata dengan percaya diri. Di tengah udara yang panas, suara guntur yang dalam tiba-tiba menggema di langit. Semua mata segera menatap ke atas, dan mereka melihat awan gelap yang tak diketahui kapan munculnya, kini mulai memancarkan kilatan petir yang berat. Pertanda terbentuknya petir pil. Gelombang ini
Baisu tersenyum kecil. Anak ini memang luar biasa. Semua tahu, pil tingkat 8 yang bisa memanggil petir pil 9 warna akan naik ke tingkat 9. Lalu, bagaimana dengan pil tingkat kaisar yang melampaui semuanya? Xiaoyan tetap fokus menyatukan bahan, lalu membuka mata dan berteriak. Naik! Dengan keberhasilan penyatuan, cahaya hijau menyilaukan langsung menembus langit menuju awan gelap. Lihat, awan petir di langit berubah. Teriakan terkejut terdengar dari kejauhan, membuat semua pandangan segera terfokus pada awan di atas kepala Xiaoyan. Mereka melihat perubahan mencolok. Awan petir yang semula tak berwarna kini mulai berubah. Melihat pemandangan luar biasa ini, semua orang tertegun. Xiaoyan benar-benar berhasil. Luar biasa. Beberapa penonton akhirnya sadar dan berseru dengan penuh semangat. Hari ini, mereka menyaksikan keajaiban dengan mata kepala sendiri. Di kejauhan, Yuru yang sejak tadi tegang, akhirnya bisa bernafas lega. Dia menepuk dadanya dan wajahnya menampilkan senyum indah yang mempesona. Dia benar-benar berhasil. Warna awan petir terus berubah. 1 warna, 2 warna, hingga 9 warna. Dalam sekejap, awan petir yang semula tanpa warna berubah menjadi pil petir 9 warna. Tapi belum selesai. Begitu petir pil 9 warna muncul, aroma harum yang menakjubkan keluar dari tungku. Dan hujan energi seperti tetesan hujan mulai turun dari langit. Hujan pil. Petir pil 9 warna, hujan pil menyapu langit. Untuk pertama kalinya, para penonton menyaksikan teknik alkimia sehebat ini. Anggota asosiasi merasa kekuatan tempur dan jiwa mereka seperti menerima pencerahan. Seolah naik tingkat. Luar biasa. Petir pil 9 warna dan hujan pil turun bersamaan. Benar-benar pertanda kelahiran pil tingkat kaisar. Baisu tertawa bahagia melihat fenomena langit ini. Sekarang, bagaimana kamu akan menghadapi petir pil 9 warna ini? Ini bukan petir pil biasa seperti untuk pil tingkat 8 atau 9. Menyambut petir pil juga dianggap sebagai salah satu ujian bagi seorang alkemis. Bagaimanapun juga, alkemis yang berhasil meramu berbagai jenis pil harus mampu melewati ujian petir pil ini. Pil kelas kaisar terlalu kuat, sampai-sampai memicu kekuatan langit dan bumi yang ingin menghancurkannya. Jika sang alkemis tidak mampu melindungi pil tersebut, maka pil itu akan hancur seketika. Maka dari itu, menahan petir pil dan menyelamatkan pil dari kehancuran juga merupakan ujian terakhir bagi seorang alkemis. Awan petir 9 warna yang muncul karena pil kelas kaisar bahkan tidak bisa diremehkan oleh seorang dodi bintang 4 biasa. Alis halus Yuru berkerut tipis, matanya juga menunjukkan kekhawatiran. Petir dari pil kelas kaisar terlalu kuat. Meskipun dia percaya pada Xiaoyan yang memiliki harta langka dan kekuatan luar biasa, tapi tetap saja petir 9 warna ini bukan sesuatu yang bisa dengan mudah diatasi. Lengah sedikit saja bisa membuat semuanya berantakan di saat terakhir ini. Namun di tengah tatapan khawatir para anggota asosiasi dan Yuru, Xiaoyan yang menjadi pusat perhatian justru tersenyum. Benda ini, bagaimana boneka iblis langit adalah tonik penguat yang sempurna. Senyum ringan muncul dari bibir Xiaoyan. Dia mengangkat telapak tangannya dan cincin di jarinya memancarkan kilatan cahaya. Dalam sekejap, sosok perak yang bercahaya terang muncul di hadapannya. Di benua Doki, kekuatan boneka iblis langit sebelumnya sudah dianggap sebagai puncak. Namun menurut Raja Naga Emas Jinlong, kekuatan boneka itu masih bisa ditingkatkan. Jinlong sudah lama bersembunyi di dalam cincin untuk memperbaiki dan memperkuat boneka iblis langit, sehingga selama ini tidak banyak membantu Xiaoyan secara langsung. Setelah diperkuat, kekuatan boneka iblis langit kini mungkin sudah mencapai tingkat yang bisa bersaing dengan Doseng bintang 5. Kali ini, aku mengandalkanmu. Xiaoyan menepuk-nepuk tubuh boneka iblis langit dengan lembut, lalu mendongak menatap petir 9 warna di langit sambil berteriak, "Ayo, tunjukkan padaku seberapa kuat sebenarnya petir 9 warna dari pil kelas kaisar ini." Awan petir di langit seolah mendengar tawa menantang Xiaoyan. Guncangannya semakin hebat. Suara gemuruh menggema tanpa henti. Petir sebesar paha manusia saling berkecamuk di dalam awan, seolah hendak menghukum makhluk kecil sombong ini dengan kekuatan kehancuran. Awan petir menyusut tiba-tiba. Lalu, seberkas petir 9 warna melesat seperti ular raksasa, menembus awan, mengoyak ruang dan waktu dengan suara mendesis mengerikan, dan menerjang lurus ke arah Xiaoyan. Melihat petir itu meluncur, Xiaoyan tersenyum, menunjuk ke arah boneka iblis langit dan berseru pelan, "Pergi!" Begitu suara itu terdengar, boneka iblis langit yang kini bersinar terang dengan cahaya emas, menghentakkan kakinya ke tanah, melesat ke langit, dan di hadapan tatapan terkejut semua orang, langsung menubruk petir itu secara frontal.
Terdengar desahan serempak dari kerumunan di lapangan. Kelihatannya, kali ini akan gagal. Dalam pandangan para penonton, kekuatan boneka itu paling tinggi hanya bisa menandingi seorang dosen biasa. Bagaimana mungkin bisa bertahan melawan petir pil 9 warna yang bahkan membuat Dodi bintang 4 tak berdaya. Yoro juga menghela nafas. Namun sebelum dia sempat berbicara, ekspresinya berubah drastis. Matanya membelalak. Dia melihat sesuatu yang mengejutkan. Boneka iblis langit yang terkena sambaran petir tidak hancur. Bahkan bagian tubuh yang sempat rusak mulai memperbaiki diri. Dada yang sempat tertekan oleh petir mulai menonjol kembali. Boneka ini sedang menyerap kekuatan petir dari petir pil. Mata para penonton menyipit. Mereka menyaksikan boneka iblis langit yang semakin bersinar meski terus disambar petir. Boneka aneh semacam ini belum pernah mereka dengar atau lihat sebelumnya. Pantas saja masih muda tapi berani ikut ujian alkemis kelas kaisar, kata Baisu sambil memandang Xiaoyan yang berdiri di atas platform. Xiaoyan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Boneka iblis langit menerima semua sambaran petir, membuatnya santai total. Awan petir 9 warna terus jatuh selama hampir 10 menit penuh, sampai akhirnya mulai mereda. Dalam waktu itu, ratusan petir mengerikan keluar dari awan. Namun semuanya diserap oleh boneka iblis langit tanpa luka sedikit pun. Bahkan, tubuh perak yang mengilap itu mulai muncul kilau merah gelap samar yang menyebar perlahan. Sesuai dugaan, ini memang petir pil 9 warna. Mata tajam Xiaoyan langsung menangkap kilau merah samar itu di tubuh bonekanya. Ekspresinya penuh kebahagiaan. Walau warnanya masih sangat lemah, itu sudah cukup memuaskan. Dia sangat tahu, untuk mengubah boneka iblis langit menjadi boneka emas dibutuhkan energi petir yang sangat besar. Petir ini benar-benar tonik penguat terbaik. Mungkin hanya perlu beberapa kali sambaran lagi agar boneka iblis langit bisa berevolusi sepenuhnya. Namun, boneka iblis langit saat ini tidak jauh lebih rendah bahkan ketika menghadapi Dodi bintang 2. Xiaoyan berkata dengan puas saat dia melihat petir-petir 9 warna yang kekuatannya melemah dan perlahan menghilang. Bocah ini luar biasa. Dia ingin menyelesaikan 2 tahap sekaligus. Pemberian jiwa dan pemurnian jiwa biasanya dilakukan terpisah. Kekuatan yang dihasilkan saat itu akan meningkat berkali-kali lipat. Kumam Baisu yang langsung menebak isi hati Xiaoyan. Tapi, bagaimana kau akan menjinakkan petir roh dari pil ini nanti? Dan setelah itu, proses penyatuan jiwa pil kelas kaisar bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Di dalam kuali obat, 3 cairan telah sepenuhnya menyatu. Jadilah, tepat ketika Xiaoyan berteriak, sebutir pil berwarna merah gelap perlahan terbentuk dari dalam kuali obat. Pil mungil berwarna merah gelap itu, setelah terdiam selama beberapa detik, tiba-tiba meledakkan kekuatan Doki yang luar biasa ke seluruh penjuru. Mencoba melepaskan diri dari kendali Xiaoyan. Kekuatan yang tampaknya tidak berbentuk itu justru mengandung aura yang membuat jiwa pun bergetar. Xiaoyan langsung mengenalinya. Ini adalah bentuk serangan jiwa. Perlu diketahui, pil tingkat 8 biasa saja sudah memiliki sedikit kesadaran. Pil tingkat 9 bahkan sudah memiliki spiritualitas. Adapun pil tingkat kaisar, mereka memiliki kecerdasan yang tidak kalah dari manusia. Maka wajar jika sejak awal terbentuk, mereka langsung mencoba membebaskan diri dari kendali pembuatnya untuk hidup bebas di dunia ini. Melihat pil merah gelap di dalam kuali yang bergolak, bagaimana mungkin Xiaoyan tidak memahami maksudnya? Segera, dia duduk bersila dan menutup matanya. Karena dia tahu, satu-satunya cara untuk menaklukkan pil tingkat kaisar yang keras kepala ini adalah melalui kendali jiwa. Kalahkan dia dengan kekuatan jiwa dan buat dia tunduk. Inilah yang dimaksud Ketua Baisu sebagai penempaan jiwa. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa begitu pil mencapai tingkat kaisar, dia akan memiliki kecerdasan layaknya manusia. Pada saat itu, hanya melalui penempaan jiwa, barulah pil bisa ditenangkan dan menjadi pil kaisar sejati. Penempaan jiwa artinya pertarungan jiwa. Pil itu jelas salah pilih lawan. Xiaoyan memilih jiwa tingkat kaisar, telah mempelajari teknik serangan jiwa, dan bahkan dibantu oleh api surgawi. Pil merah gelap itu berputar di atas kuali obat, melepaskan kekuatan jiwa yang terlihat oleh mata telanjang. Kekuatan itu berubah menjadi ular piton raksasa yang buas, terus-menerus melilit dan menjulurkan lidahnya ke arah Xiaoyan, seolah mencari momen tepat untuk melancarkan serangan mematikan. Ini adalah ular jiwa raksasa yang kekuatannya setara dengan Dodi bintang 4. Orang-orang dapat merasakan getaran jiwa yang menakutkan dari aura yang dilepaskan makhluk ini. Sedangkan kekuatan Xiaoyan baru pada Dodi bintang 3. Umumnya, meski kekuatan jiwa alkemis sangat besar, mereka hampir tidak pernah mempelajari teknik jiwa.
Maka dari itu, serangan jiwa adalah kelemahan umum para alkemis. Penempaan jiwa juga bertujuan untuk melatih kendali alkemis atas kekuatan jiwa agar bisa digunakan dalam serangan tak terduga. Xiaoyan yang duduk bersila kini mulai memobilisasi kekuatan jiwa yang sangat besar dalam tubuhnya untuk menghadapi pil tingkat kaisar ini. Sedikit demi sedikit kekuatan jiwa yang luar biasa keluar dari tubuh Xiaoyan, dan di hadapan banyak orang berubah menjadi naga energi abu-abu raksasa. Naga itu melolong ke langit, seolah-olah menantang ular yang terbentuk dari pil kaisar. Entah sejauh mana pemahaman anak ini tentang jiwa, kekuatan jiwa pil kaisar tidak bisa diremehkan. Jika memang ada kecelakaan yang tak terduga, aku pasti akan turun tangan. Anak ini sudah luar biasa bisa mencapai tahap ini. Kelak dia pasti berjasa untuk kita. Gumam Ketua Baisu dengan tatapan khawatir. Naga energi terus digigit oleh ular raksasa. Tubuhnya mulai berlubang-lubang, seperti bisa hancur kapan saja. Melihat ini, orang-orang pun terkejut. Materialisasi kekuatan jiwa membutuhkan kendali jiwa yang sangat tinggi dan menguras kekuatan jiwa secara besar-besaran. Jika naga itu terluka parah, dampaknya akan kembali ke tubuh Xiaoyan dengan efek yang berlipat. Pertarungan di langit terus berlangsung. Ular energi semakin padat, menyerang dan memburu naga dengan ganas. Naga terus menerus mundur di bawah tekanan, tetapi para pengamat jeli melihat ada yang berbeda. Dia sedang menahan diri, mengumpulkan tenaga untuk satu serangan telak. Xiaoyan ini memang luar biasa. Wanita berambut perak, Yuru, awalnya juga mengernyit melihat naga yang terus kalah. Tapi saat melihat mulut Xiaoyan yang tertutup tampak bergerak seolah mengucap sesuatu, naga di langit juga mulai mengumpulkan sesuatu di dalam mulutnya. Dia langsung menyadari rencana itu. Sudah cukup sombong. Kini waktunya mengakhiri semuanya. Mendadak, Xiaoyan membuka mata dan berteriak dengan keras. Waktunya telah tiba. Naga yang nyaris transparan itu tiba-tiba memuntahkan semburan energi mengerikan, langsung menghantam ke arah ular. Ular raksasa itu tampaknya menyadari bahaya yang tak bisa dilawannya dan berusaha melarikan diri. Tapi Xiaoyan yang telah bersabar begitu lama, mana mungkin memberinya kesempatan. Amarah langit dunia bawah. Serangan diarahkan ke bayangan ular yang mencoba kabur. Itulah teknik bertarung dari jari Huang Kuan, telapak Huang Kuan, dan amarah langit Huang Kuan. 3 teknik Dao tingkat surga. Sejak Xiaoyan menjadi Dodi, kekuatan teknik Dao ini pun meningkat pesat. Ular yang mencoba kabur tidak menyangka Xiaoyan masih menyimpan kartu as, membuat jiwanya terhenti sesaat dan bayangan energinya membeku di udara. 1 detik berlalu dengan cepat, tapi itu sudah cukup. Saat efek teknik Huang Kuan memudar, serangan naga telah sampai tepat di depan ular. 2 serangan saling menyatu tanpa celah, tidak memberi ruang bagi ular untuk melawan. Suara beruntun terdengar. Ular raksasa yang sebelumnya gagah meledak berkeping-keping. Pil yang tadinya bergolak dalam kuali juga kini menjadi tenang. Jiwa pil tingkat kaisar telah kalah, maka dia harus tunduk. Pil ini berhasil sempurna. Xiaoyan memegang pil hangat yang baru diambil dengan botol giok, memberi hormat pada Ketua Baisu sementara tubuhnya terlihat agak lelah. King Yuan yang sedari tadi mengamati segera membantu menopang tubuhnya. Energi Dao dari tubuh King Yuan mulai mengalir ke dalam tubuh Xiaoyan, memulihkan kekuatan Dao-nya yang hampir habis, bahkan menyegarkan jiwanya. Menakjubkan, benar-benar luar biasa. Teknik alkemis adik Xiaoyan memang luar biasa. Biarkan aku yang tua ini mengumumkan. Xiaoyan lulus dalam ujian alkemis untuk tingkat 1 Kaisar Pilsuan. Ketua Baisu menyatakan dengan kagum pada semua murid dan pengurus asosiasi yang hadir. Sekaligus, mulai sekarang, kamu adalah penatua kehormatan termuda di asosiasi alkemis kita. Mendengar ini, Xiaoyan menjawab dengan canggung. Maaf, Ketua, tapi aku harus mengecewakanmu. Aku memang tidak suka terikat. Gelar penatua kehormatan itu, sepertinya aku tidak akan punya waktu untuk menjalaninya. Baisu mengerutkan alisnya, menatap Xiaoyan dengan terkejut. Apa katamu? Xiaoyan memandang Bai Ruo dengan sedikit rasa bersalah saat berkata, Wakil Ketua, mohon jangan marah. Anak ini terbiasa hidup bebas, tidak terbiasa dengan tempat yang penuh aturan seperti ini. Jadi, mungkin akan mengecewakan Ketua. Baisu dengan cepat menarik adiknya, Bai Ruo. Adiknya ini memang terlalu tergesa-gesa. Semakin ingin cepat, semakin gagal. Dasar orang ini memang bikin orang tidak bisa tenang. Teman muda Xiaoyan, dengarkan aku. Tenang saja. Di asosiasi alkemis kota Qingcheng, posisi tetua kehormatan bisa bersifat simbolis saja. Tidak harus setiap hari berada di asosiasi. Lagi pula,
Menjadi tetua kehormatan asosiasi memberikan status dan kedudukan tinggi. Membeli bahan obat dan pil juga akan jauh lebih mudah. Bai Su berkata sambil tersenyum sopan. Jelas dia tidak ingin menyerah begitu saja. Bai Su adalah orang tua licik dan berpengalaman. Melihat Xiaoyan yang masih muda sudah mencapai tingkat ini, masa depannya jelas tak terbatas. Karena itulah dia ingin mengundangnya bergabung. Teman muda Xiaoyan, bagaimana menurutmu? Xiaoyan menjawab, baiklah, aku setuju bergabung, tapi kita sepakati dulu. Aku hanya akan jadi anggota simbolis. Xiaoyan paham bahwa sebagai orang baru di tempat ini, menjadi tetua kehormatan di Asosiasi Alkemis King Cheng akan memberinya banyak keuntungan. Maka setelah berpikir sejenak, dia pun menerima tawaran itu. Namun, dia memang tidak cocok menjadi seorang tetua aktif. Paling-paling hanya akan menjadi pemimpin di balik layar. Kalian para bocah kecil, masih belum cepat-cepat kembali meramu obat. Sudah lama kalian mengamati. Apa yang kalian dapat? Semuanya masuk ke pelatihan tertutup sekarang juga. Lihat teman kalian, Xiaoyan, lalu lihat diri kalian. Bai Su membentak keras para anggota asosiasi yang masih berdiri kagum di bawah tangga. Orang-orang itu mendengarnya dan awalnya masih merasa sedikit tidak puas. Menggerutu dalam hati bahwa ini tidak adil. Tapi siapa suruh Xiaoyan memang punya kekuatan yang membuat ketua berpihak padanya. Akhirnya mereka pun hanya bisa bubar dengan patuh. Kalau begitu, sudah diputuskan. Aku akan mendaftarkanmu. Meramu pil kelas kaisar memang menguras tenaga. Bai Ruo, bawa mereka ke ruang istirahat. Sambil berbicara, Bai Su memberi perintah. Ikut aku. Bai Ruo tak berani membantah. Lalu membawa Xiaoyan dan King Yuan ke ruang istirahat. Ini tempatnya. Kalian masuk saja dan istirahat sebentar. Ketua akan segera datang. Kalau butuh apa-apa, panggil saja aku. Setelah membawa mereka ke ruang istirahat yang elegan dan rapi, Bai Ruo membuka pintu dan segera pergi untuk mengurus urusannya. Begitu Xiaoyan dan King Yuan masuk, terdengar suara manis menyambut mereka. Halo, Xiaoyan, namaku Yuru. Senang bertemu denganmu. Mereka pun melihat seorang gadis dengan rambut perak panjang bercampur hitam yang terurai lembut, menyodorkan tangan mungilnya sambil tersenyum. King Yuan, apa kita masuk ke tempat yang salah? Xiaoyan melihat ke arah King Yuan dengan bingung. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Sayangnya, King Yuan pun sama bingungnya. Tunggu, kalian tidak salah tempat. Yuru buru-buru berkata karena Xiaoyan tampaknya hendak pergi. Padahal dia awalnya berharap bisa menyapa Xiaoyan dengan baik. Tapi ternyata Xiaoyan tidak mengikuti alur seperti yang dia perkirakan. Nona Yuru kan? Apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Xiaoyan memandang gadis bernama Yuru di depannya dan berkata, ini adalah ruang istirahat dalam asosiasi alkemis. Yang bisa masuk ke sini pasti orang penting atau yang kuat. Baiklah, aku akan bicara terus terang. Aku juga melihat ujian alkemismu tadi. Dan aku tahu dari ketua bahwa tujuanmu datang ke sini juga untuk mencari inti monster naga tingkat kaisar. Yuru tidak menyembunyikan apapun dan langsung bicara belak-belakan. Seseorang yang bisa lulus ujian alkemis tingkat kaisar jelas bukan orang biasa. Yuru lalu melanjutkan, aku butuh apimu. Lebih tepatnya, aku butuh roh api yang ada di tubuhmu untuk melakukan sesuatu. Tenang saja, apa yang disebut ini hanya masalah keluargaku. Aku tidak akan menyuruhmu membunuh atau membakar. Keluarga Yu akan memberikan imbalan yang memuaskan. Kami memang tidak punya inti naga itu, tapi kami punya informasi akurat mengenainya. Mata Yuru menatap Xiaoyan dengan keteguhan, bahkan sedikit memohon. Waktunya tidak banyak. Jika dia tidak segera menemukan roh api itu, maka ayahnya... Oh, Xiaoyan langsung berpikir serius. Naga adalah makhluk agung. Bahkan binatang ajaib yang hanya memiliki sedikit darah naga saja sudah sangat langka. Gadis ini bisa punya informasi tentang naga. Latar belakangnya pasti luar biasa. Meski pembunuh yang menyerang King Yuan sudah ia basmi, Xiaoyan masih harus meramu pil penguat dasar untuknya dan menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Seperti yang dikatakan oleh guru pamannya, maka kesempatan ini tak boleh dia lewatkan. Bagaimana? Apakah sudah dipikirkan? Yuru mulai gelisah melihat Xiaoyan yang diam saja. Dia pun mengaktifkan kekuatan dokinya secara spontan. Jika ini pun tidak bisa menggoyahkan Xiaoyan, maka... Dodi bintang 3. Xiaoyan terkejut. Meski Dodi bintang 3 tidak menjadi ancaman baginya, dia tak menyangka bahwa gadis ini juga merupakan seorang Dodi. Apa maksudmu mengerahkan kekuatan seperti ini? Xiaoyan segera mengaktifkan kekuatan jiwa untuk melindungi King Yuan, lalu menatap Yuru dengan dingin. Baiklah, kalian berdua jangan marah. Kedamaian mendatangkan kekayaan. Ketua Bai Su yang baru saja menyelesaikan pendaftaran segera datang tergesa-gesa.
Dia tahu bahwa baik Yuru maupun Xiaoyan sama-sama seperti bom waktu. Tenangkan aura kalian dulu. Yuru, bicaralah baik-baik. Waktumu juga tak banyak kan? Yuru mendengus, tapi akhirnya meredakan auranya. Ini medali ujianmu. Simpan baik-baik. Dan ini adalah jubah khusus dari asosiasi kami. Bisa menyembunyikan aura sang pengguna. Bahkan Dodi bintang 3 biasa pun belum tentu bisa mendeteksinya. Wei Su menyerahkan barang-barang itu kepada Xiaoyan. Yuru yang masih kesal hanya bisa terdiam. Tapi melihat pemandangan ini, dia pun sadar bahwa pria di hadapannya ini adalah alkemis alam kaisar tingkat pertama. Tindakan kasar sebelumnya terasa seperti, "Maaf, aku." Beberapa saat kemudian, Yuru pun menyadari sesuatu. Dia memang kehilangan kendali. Mengingat kondisi ayahnya yang genting dan bertemu seseorang yang memiliki roh api, dia seharusnya bersikap tenang. Tapi karena terlalu peduli, dia malah kehilangan kendali dan menunjukkan emosi. Aku setuju, tapi aku tidak bisa menjamin menyembuhkannya. Aku hanya akan berusaha sebaik mungkin. Xiaoyan memang belum tahu persis situasi gadis ini. Namun setelah mempertimbangkan semuanya, dia akhirnya setuju. Jika bahkan tempat seperti asosiasi alkemis yang dijuluki surga alkimia tak punya info soal inti naga, maka melewatkan informasi dari Yuru akan sangat disayangkan. Kamu setuju? Yuru tampak tak percaya. Detik sebelumnya, Xiaoyan belum menunjukkan tanda-tanda akan menerima, dan kini langsung menyetujuinya. Ayahku dulu terluka karena menyerang binatang ajaib. Dia terkena serangan balasan yang menyebabkan luka dalam. Aku tahu dari beberapa buku kuno bahwa hanya roh api yang bisa menyelamatkannya. Yuru menjelaskan, ini memang bukan rahasia besar. Dulu ayahnya sangat menyayanginya. Kini nyawa ayahnya dalam bahaya, dan dia akhirnya bertemu orang yang memiliki roh api. Bagaimanapun caranya, dia tidak boleh menyia-nyiakannya. Maka ia pun mau membuka diri agar Xiaoyan tidak terlalu curiga. King Yuan juga terharu melihat betapa Yuru mencintai ayahnya. Bisa berjuang sejauh ini demi orang tua menunjukkan bahwa Yuru adalah orang yang sangat berbakti. Tidak perlu banyak bicara. Kita akan tahu hasilnya setelah tiba di sana. Xiaoyan berkata serius. Transaksi seperti ini pun tidak bisa ia pastikan hasilnya. Siapa tahu kondisi ayahnya ternyata lebih parah. Ketua, bisakah kamu membantuku mencarikan inti naga kelas kaisar? Xiaoyan masih belum menyerah. Inti monster semacam itu sangat langka. Bahkan bisa dibilang hampir tidak ada di pasaran. Terlebih lagi inti naga hanya beberapa kali pernah terlihat. Tapi dalam beberapa hari ini, aku tetap akan membantumu mencarinya, kata Baisu. Kalau begitu, mari kita ke rumah keluarga Yu dulu. Nona Yu, silakan bimbing jalan. Xiaoyan memang bukan orang yang suka membuang waktu. Setelah ujian selesai dan kesepakatan dibuat, dia langsung bicara kepada Yuru. Pergi sekarang. Yuru terkejut dengan perubahan sikap Xiaoyan yang begitu drastis. Tapi di dalam hatinya ada rasa hangat. Baiklah, ayo berangkat. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.